Rasa takut dan keraguan seringkali datang tanpa diundang, lalu perlahan memenuhi pikiran kita. Tanpa sadar, dua hal ini bisa menumpuk dan membuat langkah terasa berat. Decluttering diri dari rasa takut dan keraguan adalah proses membersihkan ruang batin agar hidup terasa lebih ringan. Banyak dari rasa takut sebenarnya bukan berasal dari kejadian nyata, melainkan dari bayangan di kepala kita sendiri. Kita takut gagal, takut dinilai, atau takut tidak cukup baik, padahal belum tentu semua yang kita takutkan benar-benar terjadi. Keraguan juga sering muncul saat kita membandingkan diri dengan orang lain. Melihat pencapaian orang lain membuat kita merasa tertinggal dan mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Di titik ini, pikiran kita menjadi penuh dan melelahkan. Decluttering diri dimulai dengan menyadari apa saja ketakutan dan keraguan yang kita simpan. Kita perlu jujur pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya menghambat langkah kita. Kesadaran ini adalah langkah awal yang sangat penting. Setelah sadar, cobalah untuk memilah mana rasa takut yang masuk akal dan mana yang hanya asumsi. Tidak semua ketakutan perlu dipertahankan. Ada ketakutan yang justru membuat kita lebih waspada, tapi ada juga yang hanya menahan kita di tempat. Belajar menerima bahwa kita tidak harus selalu yakin 100% juga bagian dari proses. Keraguan kecil itu wajar, terutama saat mencoba hal baru. Yang penting jangan biarkan keraguan itu mengambil alih kendali hidup. Decluttering dari rasa takut juga berarti memberi ruang pada keberanian, meski kecil. Keberanian tak selalu datang dalam bentuk langkah besar. Kadang, ia hadir lewat keputusan sederhana untuk mencoba sekali lagi. Saatnya kita mulai bertindak meski masih takut, perlahan rasa takut itu akan berkurang. Pengalaman nyata seringkali lebih jujur daripada bayangan di pikiran. Dari sini kepercayaan diri bisa tumbuh sedikit demi sedikit. Penting juga untuk berhenti terlalu keras pada diri sendiri. Kesalahan bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses belajar. Dengan bersikap lebih ramah pada diri sendiri, beban di pikiran akan berkurang. Decluttering batin juga bisa dilakukan dengan mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri. Ganti kalimat yang meragukan dengan kata-kata yang lebih mendukung. Perlahan, pikiran kita akan terbiasa dengan sudut pandang yang lebih positif. Lingkungan sekitar turut berpengaruh pada rasa takut dan keraguan kita. Terlalu sering mendengar komentar negatif bisa membuat pikiran semakin penuh. Memilih lingkungan yang suportif adalah bentuk decluttering yang penting. Memberi waktu untuk diri sendiri juga membantu proses ini. Saat kita berhenti sejenak dan bernapas, pikiran menjadi lebih jernih. Dari kejernihan itu kita bisa melihat masalah dengan lebih tenang. Decluttering diri bukan tentang menghilangkan rasa takut sepenuhnya. Rasa takut akan selalu ada, tapi kita bisa belajar hidup berdampingan dengannya. Yang terpenting harus tidak lagi mengatur arah hidup kita. Perjalanan ini seringkali tidak terasa instan, dan kadang membuat kita ingin menyerah. Di hari-hari di mana rasa takut kembali muncul meski kita merasa sudah melangkah jauh. Di saat seperti itu penting untuk mengingat bahwa proses ini memang naik turun. Setiap kali rasa takut datang kembali itu bukan tanda kegagalan. Itu hanya pengingat bahwa kita sedang tumbuh dan keluar dari zona nyaman. Pertumbuhan memang seringkali disertai rasa tidak nyaman. Decluttering diri juga berarti belajar melepaskan ekspektasi yang terlalu tinggi pada diri sendiri. Kita tidak harus selalu kuat, berani, dan yakin setiap saat. Mengizinkan diri untuk lelah adalah bagian dari merawat diri. Kadang ngerasa takut muncul karena kita terlalu fokus pada hasil akhir. Padahal, yang lebih penting adalah proses yang sedang kita jalani. Dengan menikmati proses, beban di pikiran menjadi lebih ringan. Keraguan seringkali berkurang saat kita mulai mengenal diri sendiri lebih dalam. Mengetahui apa yang kita sukai, apa yang kita mampu, dan apa yang kita butuhkan membantu kita berdiri lebih kokoh. Dari sini keyakinan diri perlahan terbentuk. Decluttering batin juga bisa dilakukan dengan menuliskan isi pikiran. Saat semua ketakutan dan keraguan dituangkan, pikiran terasa lebih lega. Menulis membantu kita melihat masalah dengan sudut pandang yang lebih jelas. Tidak ada salahnya meminta bantuan saat beban terasa terlalu berat. Berbagi cerita dengan orang yang dipercaya bisa mengurangi tekanan. Kita tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Belajar percaya pada intuisi juga bagian dari proses membersihkan batin. Intuisi seringkali lebih jujur daripada rasa takut yang dibuat oleh pikiran. Dengan mendengarkan intuisi, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih tenang. Saat kita mulai percaya pada diri sendiri, perlahan suara keraguan akan melemah. Kita tidak lagi terlalu terpengaruh oleh penilaian orang lain. Fokus kita beralih pada apa yang benar-benar penting. Decluttering diri mengajarkan kita untuk hidup lebih hadir di saat ini.
Terlalu banyak memikirkan masa lalu atau masa depan hanya menambah beban. Hadir sepenuhnya di hari ini membuat pikiran lebih damai. Rasa takut sering kehilangan kekuatannya ketika kita berhenti melawannya. Menerima keberadaannya justru membuat kita lebih tenang. Dari penerimaan itu, kita bisa melangkah dengan lebih sadar. Setiap keberanian kecil layak diapresiasi. Mengakui usaha diri sendiri sekecil apapun, membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Ini adalah cara sederhana untuk mengisi ruang batin dengan hal positif. Decluttering dari keraguan juga. Berarti belajar berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan diri kita. Dengan batasan yang jelas, kita tidak mudah goyah oleh tekanan sekitar. Hidup pun terasa lebih terarah. Semakin sedikit beban di pikiran, semakin besar ruang untuk hal-hal yang bermakna. Kita mulai merasakan ketenangan yang selama ini dicari. Inilah hasil dari keberanian untuk membersihkan diri dari rasa takut. Dalam proses ini, kita akan semakin peka terhadap pikiran sendiri. Kita mulai menyadari kapan rasa takut berbicara dan kapan suara hati yang sebenarnya muncul. Kesadaran ini membantu kita memilih mana yang perlu didengarkan. Seringkali, rasa takut hanyalah kebiasaan lama yang belum kita lepaskan. Ia terbentuk dari pengalaman masa lalu yang belum selesai. Dengan memahami asalnya, kita bisa lebih mudah melepaskannya. Decluttering diri juga mengajak kita untuk memaafkan diri sendiri. Kesalahan di masa lalu tidak perlu terus dibawa ke hari ini. Dengan memaafkan diri, ruang batin terasa lebih lega. Saat rasa takut berkurang, kita mulai melihat peluang yang sebelumnya tertutup. Hal-hal yang dulu terasa mustahil kini tampak lebih mungkin. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh pikiran terhadap langkah hidup. Keraguan sering membuat kita menunda banyak hal. Padahal menunda justru memperpanjang beban di pikiran. Dengan mulai bertindak, meski perlahan, beban itu sedikit demi sedikit berkurang. Decluttering batin juga berarti berani jujur pada apa yang kita inginkan. Bukan apa yang diharapkan orang lain, tapi apa yang benar-benar berarti bagi diri sendiri. Kejujuran ini memberi arah yang lebih jelas. Kita juga belajar untuk tidak mengukur nilai diri dari satu kegagalan. Hidup adalah rangkaian proses, bukan satu titik penentu. Dengan sudut pandang ini, tekanan di dalam diri menjadi lebih ringan. Rasa takut sering menyamar sebagai kehati-hatian yang berlebihan. Padahal tidak semua hal perlu dipikirkan terlalu lama. Kadang kita hanya perlu percaya dan melangkah. Saat kita mulai percaya, langkah terasa lebih ringan. Meski belum tahu hasil akhirnya, ada ketenangan dalam proses berjalan. Ketenangan inilah yang menjadi tujuan dari decluttering diri. Decluttering dari rasa takut mengajarkan kita untuk menghargai progres, bukan kesempurnaan. Setiap langkah kecil tetap berarti. Dari sanalah keberanian tumbuh perlahan. Keraguan juga berkurang saat kita fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengatur semua hasil, tapi kita bisa mengatur usaha. Fokus ini membuat pikiran lebih tenang. Dengan pikiran yang lebih rapi, kita lebih mudah bersyukur. Kita mulai melihat hal-hal baik yang sebelumnya tertutup oleh ketakutan. Rasa syukur membawa energi yang menenangkan. Decluttering diri bukan tentang menjadi orang yang paling berani. Ini tentang menjadi diri sendiri dengan lebih jujur dan sadar. Keberanian muncul sebagai hasil, bukan paksaan. Saat rasa takut dan keraguan tidak lagi mendominasi, kita punya ruang untuk bermimpi lagi. Mimpi yang dulu tertimbun kini bisa muncul ke permukaan. Ini memberi semangat baru dalam hidup. Pada akhirnya, decluttering diri dari rasa takut dan keraguan adalah hadiah untuk diri sendiri. Hadiah berupa ketenangan, kejelasan, dan keberanian untuk melangkah. Dan perjalanan ini layak dijalani satu langkah kecil pada satu waktu. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari situasi yang sempurna. Ketenangan hadir ketika pikiran kita tidak lagi dipenuhi rasa takut berlebihan. Dari sinilah hidup terasa lebih seimbang. Kita mulai belajar membedakan mana kekhawatiran yang perlu ditanggapi dan mana yang bisa dilepaskan. Tidak semua pikiran harus diikuti. Memilih untuk melepaskan adalah bentuk keberanian yang sering terlupakan. Decluttering diri juga mengajak kita untuk lebih percaya pada proses hidup. Tidak semua hal harus dipahami sekarang. Ada hal-hal yang baru masuk akal setelah kita menjalaninya. Rasa takut seringkali membuat kita merasa sendirian. Padahal banyak orang juga sedang berjuang dengan ketakutan mereka sendiri. Menyadari hal ini membuat kita merasa lebih terhubung dan tidak terisolasi. Saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain, beban di hati mulai berkurang. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Fokus pada langkah sendiri membawa ketenangan yang nyata. Keraguan juga melemah ketika kita memberi diri sendiri kesempatan. Kesempatan untuk mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Dari pengalaman inilah keyakinan tumbuh perlahan.
Decluttering batin mengajarkan kita untuk tidak menunggu rasa siap sepenuhnya. Rasa siap seringkali datang setelah kita memulai. Melangkah dulu, yakin akan menyusul. Ketika kita mulai berani mengambil keputusan, sekecil apapun rasa percaya diri ikut bertambah. Keputusan kecil membentuk kebiasaan untuk percaya pada diri sendiri. Inilah fondasi keberanian. Rasa takut sering menyusut saat kita fokus pada apa yang sedang kita lakukan, bukan pada kemungkinan terburuk. Fokus membantu pikiran tetap hadir dan tidak melayang kemana-mana. Dari fokus itu ketenangan muncul. Decluttering diri juga berarti mengurangi drama di dalam pikiran. Tidak semua hal perlu dibesar-besarkan. Melihat masalah apa adanya membuatnya terasa lebih mudah dihadapi. Kita juga belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang akan memahami pilihan kita. Dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting kita memahami diri sendiri. Saat kita hidup lebih selaras dengan nilai diri, keraguan kehilangan tempatnya. Kita tahu alasan di balik setiap langkah. Keyakinan pun terasa lebih kokoh. Decluttering dari rasa takut membuka ruang untuk rasa syukur yang lebih dalam. Kita mulai menghargai hal-hal sederhana yang dulu terlewat. Kesederhanaan membawa ketenangan yang tulus. Pelan-pelan, kita menjadi lebih berani untuk hadir apa adanya. Tanpa topeng, tanpa tuntutan berlebihan, kehadiran yang jujur ini terasa membebaskan. Akhirnya perjalanan decluttering diri ini mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup tidak harus bebas dari rasa takut untuk bisa dijalani dengan penuh makna. Cukup dengan keberanian untuk terus melangkah meski perlahan. Sebagai penutup ini, ingatlah bahwa membersihkan diri dari rasa takut dan keraguan adalah proses yang penuh kesabaran. Tidak perlu terburu-buru karena setiap orang punya ritme langkahnya sendiri. Yang terpenting adalah tetap mau bergerak, meski dengan langkah kecil. Saat kita berani merapikan isi pikiran dan hati, hidup terasa lebih ringan dan jernih. Rasa takut mungkin masih ada, begitu juga keraguan, tapi keduanya tidak lagi menguasai arah hidup. Kita ada yang memegang kendali atas pilihan dan langkah. Semoga proses decluttering diri ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih tenang dan penuh makna. Dengan pikiran yang lebih lapang, kita bisa menjalani hari dengan lebih sadar, lebih berani, dan lebih damai.